Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita kembali lagi ke mata kuliah aljabar linear dan metrik. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah transpose ya dan mencari determinan. Oke, next. Nah, apa itu transpose matrik? Ya. Transpose dari suatu matrik merupakan pengubahan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi kebalikan, kalau baris dia menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Transpose dari sebuah metrik notasinya adalah A pangkat T atau A pangkat T kecil atau A garis atas ya. Nah, metrik A dinyatakan sebagai A11, A12 sampai A1M. Oke. Nah, jadi jika dia ditranspos, maka dia menjadi A11, A21 sampai AM1 dan seterusnya ya, sampai AMN. Berikut adalah contohnya. Contoh sebuah metrik 9, 2, 3, 4, 7, 8. Itu barisnya ya. Kolomnya 9, 4, 2, 7, 3, 8. Nah, tentukan transpose dari matrik ini. Oke, jawabnya adalah kita balik baris menjadi kolom dan kolom itu menjadi baris ya. Oke, kolomnya 94 menjadi baris, 27 menjadi baris kedua, kolom 3 dan 8 menjadi baris 3, 8. Oke, itu transpose dari matrik A. Nah, jika nanti dia menghasilkan isian yang sama meskipun sudah ditranspose, kita sebut dia sebagai metrik simetri atau A sama dengan A transpose. Oke, contoh lain. Metrik ini ya. Metrik A 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 7 untuk barisnya. Tentukan transposnya. Nah, ternyata sudah ditranspos sama ya. Jadi dari A dan A pangkat T ini sama, maka kita sebut dia sebagai metrik simetris. Nah, kesamaan metrik. Apa itu kesamaan metrik? Dua buah metrik A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua metrik itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang bersesuaian bernilai sama. Jadi ordonya sama, elemen yang seletak dan bersesuaian itu juga sama isinya. Kita sebut dia sebagai metrik yang sama ya, atau kesamaan metrik. Contoh. Sini kita akan menyamakan dua buah metrik. Ada metrik A dan metrik B. Contoh saja ya, diwakili kalau yang A diwakili dengan ABCD, sedangkan yang B diwakili dengan PQRS. Jadi dia seletak, ordonya sama, dan nilainya itu sama. Di sini nilai sama adalah sama-sama dia huruf ya, huruf kecil, dan dia berurutan. Maka dia sama antara A dan B. A sama dengan B. Nah, contoh lain. Di antara matrik-matrik ini ada A, B, dan C. Manakah yang sama? Jadi kalian harus membandingkan A sama B dulu, atau A dan C, atau B dan C, atau A sama C, C dan A ya.
Ya, kalian transpose salah satunya, apakah nilainya sama? Ya, berarti dia akan kita bilang sebagai metrik yang sama ya, atau simetris. Nah, ini sebenarnya A dan C itu sama ya. Berarti yang tinggal kita bandingkan adalah A dan B-nya. Tapi nanti tetap harus dibuktikan untuk A dan C, apakah kalau dia ditranspos C-nya atau A-nya itu tetap sama, walaupun isi matriknya sama sebelumnya. Tetap harus kita buktikan juga. Yang pertama adalah A dan B. Oke, dari sini ya, karena ada elemen yang tidak bersesuaian, maka tidak sama antara matrik A dan matrik B. Nah, di sini bisa jadi ya, kalau ini kan kita belum transpose, ini baru melihat isinya aja, dan kita lihat di sini tidak sama itu contohnya di minus 4 sama 1 ya, di garis ini tidak sama. Sedangkan kalau 5 dan 5 ini sama, jadi dia seletak dan nilai isinya sama. Tetapi jika ada salah satu saja yang tidak sama, maka kita tidak bisa bilang dia metrik simetri atau sama. Kita bilang dia A tidak sama dengan B. Lanjut A, bandingkan A dengan C. Ya, yang di garis merah itu dia sama ya, 1, 1. Yang garis yang untuk nilai 3 juga sama, 3 sama 3 sama. Oke, minus 4 dan minus 4 sama, 5 dan 5 juga sama. Yang tadi sebelumnya Ibu bilang bahwa udah terlihat bahwa memang dia seletak dan nilai isinya sama. Kita bisa bilang ini A sama dengan C ya, sorry bukan B, C. Jadi dari situ A sama dengan C. Jadi nanti kalau kalian ngelihat ada dua metrik, walaupun satunya Z, satunya T atau R atau P, tapi isinya itu senilai, satu ordo dan seletak sama persis ya, itu berarti metrik yang sama ya. Nah, kalau dibandingkan yang metrik B dengan C ya, nah ada yang tidak bersesuaian ya, tetap apa yang tidak sama? Oke, 1 dan minus 4 tidak sama, tidak seletak, tidak satu nilai. Minus 4 dan 1 juga, minus 4 dan 3 juga tidak ya. Yang satu nilai hanya 5 dan 5. Jadi di sini A tidak sama dengan C. Sorry, ini C ya. A tidak sama dengan C. Nah, itu tadi metrik atau persamaan metrik. Dia ada yang ditranspose tetap sama nilainya, berarti dia ya metrik simetris namanya ya. Atau sebelum ditranspose juga sudah sama atau seletak dan senilai. Itu berarti metrik atau persamaan metrik. Selanjutnya ada determinan. Pengertian determinan, suatu metrik dinyatakan dengan selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Jadi di sini kita akan mengali silang ya, tapi kita selisihkan, kita kurang nanti. Nah, metrik yang memiliki nilai determinan hanyalah metrik yang bentuknya bujur sangkar. Jadi sama, sisi kali sisi sama ya. Nah, jika nilai determinan suatu metrik bernilai 0, maka metrik tersebut disebut metrik singuler. 0 atau tidak ada ya, kita bilang dia singuler. Metrik singuler tidak memiliki inverse atau kebalikan. Nanti di minggu depan kita lebih bahas lagi inverse yang bolak-balik ini ya. Determinan suatu metrik A dinyatakan dengan det dalam kurung A atau simbolnya begini. Nah, tadi jelas dia hanya bujur sangkar ya, nggak berlaku untuk yang lain. Nah, jadi untuk ordo yang 2 kali 2, determinannya berarti gimana? Ya, kita lihat diagonalnya silangnya, kemudian kita selisihkan dengan dikurang ya. Berarti kita cari A dikali D dikurang B dikali C.
Nah, itu cara mencari determinan. Contoh. Nah, di sini ada sebuah metrik A 4, 5, 6, 7. Tentukan determinan dari A. Jawabnya, kita cari diagonal, kita kalikan, kita selisihkan ya. Oke, ini simbol determinannya. Gampang saja sebenarnya ya, seperti ini. Apalagi kalau dia bujur sangkar, ordonya sama gitu. Kali 7 dikurang 5 kali 6. Hasilnya minus 2 ya. Nah, gimana kalau yang ordonya 3 kali 3? Kalau tadi kan gampang, kalau 2 kali 2 kan bujur sangkar ya. Kalau 3 kali 3? Oke. Misalkan A itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinannya kita bisa nyatakan. Oke. Kita berikan 2 kolom, kita tambahkan 2 kolom terdepannya di baling belakang. Ya. Jadi biar dia bujur sangkar, biar dia sama, caranya seperti itu. Walaupun dia ordonya 3 kali 3, kita tetap tambahkan ini ya untuk pelengkapnya. Nah, ini sumbernya dari 2 kolom awal. Oke. Nah, jadi ordonya tetap genap dia, tetap bujur sangkar. Oke, yang bagian sini, yang ke bawah, yang bagian bawah-bawah ini jumlah, oke. Yang bagian atas ke kiri, atas ke bawah ini pengurangan. Nah, boleh dicari dengan cara determinan yang awal ini, langsung aja kalian tambahkan, tambahkan, kemudian langsung masuk ke pengurangan. Atau di dalam kurung dulu, sama-sama tambah, baru kalian kurangkan di sini. Jadi bisa pakai cara itu ya. Jadi ingat, kalau ordo 3 kali 3, tambahkan 2 kolom lagi di belakang sebelah kanannya ya. Biar dia bujur sangkar. Kemudian kalian cari selisihnya. Contoh lain. Nah, kita akan mencari determinan dari ordo 3 kali 3 ini. Seperti yang tadi Ibu contohkan, jadi hasil determinannya kita tambahkan 2 kolom di belakang metrik itu supaya jadi bujur sangkar. Ya, didapat dari 2 kolom awalnya. Yang ke bawah tambah ya. Atas ke bawah tambah, oke. Yang sebelah kanan tambah, yang ke sebelah kiri kurang ya. Nah, hasilnya adalah minus 21. Oke, sekarang determinan dari matrik-matrik khusus. Ini ada beberapa macam sebenarnya. Yang pertama adalah metrik diagonal. Jadi dia itu ordonya 2 kali 2, di dalamnya itu nilainya beda ya. Sini ada huruf dan angka di situ bilangan. Kalau bentuknya seperti ini berarti ya 0 tidak usah dianggap. Langsung aja A dikali B ya. Nah, kalau ordo 3 kali 3 gimana? Tetap kalau dia ada 0 di dalamnya, kalian cuman perlu mengalihkan ini aja. Diagonal 1 buah aja, A dikali B dikali C ya. Selanjutnya yang metrik segitiga atas. Metrik segitiga atas yang ordonya 2 kali 2. Kalau tadi bernilai 0, 0, kita cuma mencari hasil yang abjad saja. Kalau yang ini segitiga atas ini dia ada campuran, tapi dia tidak, nolnya itu tidak simetri, tidak ini gitu ya, tidak sama letak dan tidak bisa kita buang. Nah, kalau seperti ini kita lihatnya adalah A dan C saja. Jadi yang ada bernilai 0, baik salah satu atau dua-duanya kita tidak anggap. Hanya yang abjad saja, A, C saja. Sedangkan B kita tidak anggap karena dia bersesuaian sama yang 0. Jadi hasilnya hanya AC, A kali C. Kalau yang ordo 3 kali 3 berarti ya sama sebenarnya.
Di sini yang kita anggap hanya A, ya, A, D, F. Oke, hanya ini saja, diagonal ini saja yang kita anggap. Kita berikan nilai. Sedangkan yang lain yang ada nol-nolnya ini tidak kita anggap. Oke ya, itu segitiga atas namanya. Selanjutnya segitiga bawah untuk ordo yang 2 kali 2. Jadi ada nilai 0 di atas ya. Tetap kita anggap hanya yang tidak ada nilai 0 saja, yaitu A kali C. Sama dengan yang ordo 3 kali 3. Yang ada 0 tetap kita tidak anggap. Oke. Tidak. Hanya ini saja yang bernilai ya. Itu saja. Jadi mau bawah mau atas itu sama. Kalau ada 0 di situ tidak kita anggap. Selanjutnya matriks singuler tadi yang sebelumnya dibahas. Jadi dia ini sama persis ya. Jadi ya A, B, A, B. Kalau dia sama seperti ini, ya 0 hasilnya. Atau tidak ada nilai, namanya metrik hasil 0 itu namanya metrik singuler ya. Ordo 3 kali 3 juga. Ya, di sini ada A, B, C, A, D, D ya, B, D, E, C, D, F. Biasanya seperti ini juga nilainya 0, tidak bisa dihitung juga. Ya, berarti namanya termasuk metrik singuler. Nah, tadi metrik simetri yang sempat kita bahas sebelumnya ya. Di sini definisinya adalah metrik bujur sangkar di mana nilai elemen-elemennya yaitu kalau dia E, yang satu IJ, yang satu lagi EJI, tapi nilai dalamnya sama tetap ya. Nah, ini contoh nih metriknya. Jadi metrik di atas kita lihat yang kolom 1 baris 1 nilainya 2. Kolom 1 baris 1 kolom 2 ya, sama nih 3 ya. Apalagi yang sama? Nah, yang baris 1 kolom 3 dan baris 3 kolom 1 sama 4. Nah, kalau ada yang isi-isi nilainya seperti ini, ada yang sama. Oke. Baris dan kolomnya ada nilai yang sama. Mau dibolak-balik, dia kolom dulu apa baris dulu, atau baris dulu apa kolom dulu, dan hasil tetap sama, maka itu termasuk metrik simetri ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup dulu untuk mengenal transpose metrik sama determinan. Cara menghitung determinan tadi jelas ya. Jadi pakai diagonalnya, selisih dari diagonal. Nah, kalau ada 0 berarti tidak usah dianggap, hanya yang ada nilai saja. Nah, next kita nanti belajar lebih dalam lagi untuk inverse metrik ya. Ibu rasa cukup dulu untuk pertemuan keempat. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa diskusi di grup WhatsApp atau di Edmodo ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.